Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pertemuan 7 dengan judul Supervisor Review dan Persyaratan Pengungkapan. Pentingnya supervisor review ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama, supervisor review dilakukan terhadap bank, tidak hanya untuk memastikan kebutuhan terhadap ketentuan persyaratan modal minimum, tetapi juga untuk mendorong bank mengembangkan dan menggunakan teknik-teknik manajemen risiko yang terbaik. Supervisor review ini juga tidak dapat menggantikan manajemen yang baik. Direksi dan manajemen senior bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki modal yang cukup untuk mendukung kegiatan usaha bank. Selanjutnya, dalam pentingnya supervisory review yaitu ada kualitas proses penilaian modal bank secara internal akan dievaluasi oleh otoritas pengawasan perbankan. Kelemahan-kelemahan dalam proses penilaian modal bank secara internal akan tercermin dalam target rasio modal yang ditetapkan oleh pengawasan kepada bank. Kemudian, walaupun pengawasan ini dapat mencerminkan rasio modal sebagai tindak lanjut terhadap kelemahan yang teridentifikasi selama pelaksanaan review, mereka juga dapat pula menggunakan tindakan lainnya untuk mengatasi hal-hal yang ada tersebut. 4 prinsip utama. Yang pertama yaitu bank harus memiliki suatu proses untuk menilai kecukupan modal mereka secara keseluruhan dalam hubungannya dengan profil risiko yang ada dan harus memiliki strategi untuk mempertahankan modal pada tingkat tertentu. Yang kedua yaitu pengawas harus melakukan review dan mengevaluasi penilaian dan strategi kecukupan modal bank secara internal, secara kemampuan bank untuk memonitor dan memastikan kepatuhan mereka terhadap risiko modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawas juga harus melakukan pengawasan apabila hasil review tidak memuaskan. 3. Pengawas harus mendapatkan keyakinan bahwa bank beroperasi dengan rasio modal di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan dan memiliki kewenangan untuk meminta bank memelihara modal di atas ketentuan minimum. 4. Pengawas harus melakukan tindakan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya penurunan modal di bawah jumlah minimum yang diperlukan untuk mendukung karakteristik risiko bank, dan harus segera melakukan tindakan perbaikan jika modal bank tidak dapat dipertahankan atau dikembalikan ke posisi semula. Selanjutnya ada karakteristik pengungkapan atau disclosure. Yang pertama ada pengungkapan, adalah penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat material terhadap evaluasi kegiatan usaha suatu perusahaan. Yang kedua, ada pengungkapan dianggap penting karena memberikan informasi yang relevan kepada para investor mengenai kinerja perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Yang ketiga, secara umum, perusahaan baik yang sudah maupun yang belum go publik diharuskan menyusun laporan keuangan, misalnya laporan laba rugi, neraca, atau laporan posisi keuangan. Karakteristik pengungkapan atau disclosure. Yang pertama, pengungkapan atau disclosure adalah penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat material terhadap evaluasi kegiatan usaha suatu perusahaan. Yang kedua, pengungkapan dianggap penting karena memberikan informasi yang relevan kepada para investor mengenai kinerja perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, secara umum perusahaan, baik yang sudah maupun belum go publik, diharuskan menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan pajak. Yang keempat, otoritas pasar modal akan sangat memperhatikan kebutuhan para pemegang saham, dan secara umum dokumen-dokumen yang diserahkan berisi informasi keuangan yang sangat rinci. Pihak yang berkepentingan seperti stakeholder didefinisikan sebagai pemegang saham, karyawan, nasabah, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, pengungkapan atau disclosure merupakan masalah yang luas. Aspek-aspek pengungkapan yang tercakup dalam Basel II hanya merupakan bagian dari kewajiban pengungkapan menyeluruh yang harus dilakukan bank.